Yo 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 yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, hari ini kita masih di bengkel. Siang ini kita mereview Suzuki Skywave. Skywave ini, kata masnya yang punya motor atau pasiennya begini, Mas, kenapa ya motorku Maticku ini kok awal tenaganya kok rasa jerejet 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 gitu ya Mas, gitu kan. Serasa tenaganya itu kayak ada yang menarik dari belakang itu di awal, tapi kalau sudah jalan enak Mas, gitu kan. Oh, akhirnya kita tenangkan dulu sama orangnya, suruh duduk. Nah, kita feeling kita ini bagian pasti bagian fan belt gardan ya istilahnya gitu. Nah, setelah kita cek, kita sudah menganalisa, wong namanya mekanik, wong namanya orang teknik, itu pasti kita harus bisa menganalisa, kita harus bisa mendeteksi. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar bisa selalu mengikuti kegiatan dunia gemes di dunia perbengkelan. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oh ya, namanya orang mekanik itu harus bisa menganalisa, harus bisa mendeteksi, harus bisa berpikir si pasien ini kendalanya apa toh, gitu kan. Ya walaupun belum dicek 100%, tapi paling enggak dengan dia ngomong, dengan pasien ini ngomong, Mas, gejalanya seperti ini, itu pikiran seorang mekanik itu harus cepat, harus pikir, oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti itu, oh seperti yang motor dulu ini yang kau alami, harus seperti itu. Pemikirannya harus cepat, walaupun itu baru 50% dari tanggapan kita mengenai suatu penyakit, karena yang sudah kita alami dulu itu seperti itu, gitu kan. Nah, ini contoh seperti ini, Mas, motorku kok ngeredet ya. Nah, yang setelah kita alami seperti itu, ternyata benar, firasat mengatakan dan kejadiannya sama yang sudah dialami. Bisa dibilang pengalaman seorang mekanik itu harus kita hafal benar, kita harus cermati benar gejala apa aja dan gimana menanggapinya. Makanya kita harus cepat menganalisa 100%-nya nanti setelah bongkar. Nah, untuk kelasnya Matic ini sudah diganti, kata orangnya sudah diganti kampas ganda, tapi tetap tenaganya belum sempurna, alias masih dredetnya belum hilang. Nah, setelah kita cek bener kampas ganda ini bener memang diganti, oke. Tapi jangan asal ganti, ternyata barangnya ini bukan bawaan pabrik alias orisinil. Makanya kita menyiasati, kalau memang ini bener barang sudah diganti, cuman bedanya belum asli. PR besar kita seperti ini, dimana orangnya tidak mengeluarkan biaya lagi untuk beli barang, tapi kerjaan bisa sempurna. Oke, ini PR besar kita yang harus kita selesaikan. Jawabannya kurang lebih seperti ini. Kita akali. Ini kampas baru, kenapa nggak bisa tenaganya set alias jerejet-jerejet? Ini faktornya seperti ini. Ini mangkok ganda ini sudah licin. Mangkok ganda ini sudah licin, jadi kita akali, kampas biarkan aja diamplas, cukup diamplas, dibersihin kan wong sudah baru, jadi nggak perlu diganti lagi, kasihan toh yang punya motor nanti kok biaya lagi. Nah, kita cukup kita punya trik baru. Sebenarnya ini bukan trik baru, tapi ini sudah lama. Tapi siapa tahu siapa yang ingin menggunakan trik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa yang mempunyai atau monggo yang mempunyai Matic, semua Matic seperti ini kriterianya. Mangkok ganda ini kita siram pakai air aki yang keras ya, yang warna ini merah, disiram ke permukaan yang bekas kena kampas ganda ini sampai penuh, sampai merata ya. Habis itu tunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Nanti dia akan menggurak itu bahasanya
mengeras. Nah, nanti setelah mengeras, permukaan yang mengeras ini kita pasang lagi kena kena gesekan sama kampas ganda yang baru tadi. Nah, di situ alhasil kita sudah buktikan, kita sudah berhasil untuk menguji cobanya, maka alhasil kualitasnya oke, bisa dihandalkan sama yang asli. Jadi ini suatu trik seorang mekanik, gimana caranya mengakali, dalam arti gimana caranya seorang yang mempunyai motor atau konsumennya atau pasien yang punya motor itu tidak mengeluarkan biaya banyak, tapi bisa menggunakan motor ini selayaknya kondisi normal, alias cukup kita atau PR kita untuk mengakali bagaimana caranya motor ini mengeluarkan biaya yang sedikit, dalam arti nggak banyak-banyak lagi harus beli ini atau ini segala macam, tapi tenaganya bisa kembali sempurna. Itu PR besar seorang mekanik, harus bisa mengikuti keinginan si pasien. Contohnya seperti ini. Nah, dia datang, motor sudah diganti kampas ganda, tapi nggak kata bengkel sana, ini sudah diganti kampas ganda mas, tapi tetap nggak ada perubahan, masih aja seperti ini, gitu kan. Nah, kita harus berpikir, kita harus menyelesaikan PR besar ini. Wong dia sudah dari bengkel sana belum berhasil, itu PR besar kita, gimana caranya harus melebihi dari sana. Nah, itu PR besar kita. Makanya beda bengkel beda cara, beda orang beda trik, yang penting hasilnya memuaskan. Kita semaksimal mungkin sebagai seorang mekanik atau bengkel itu harus bisa melihat kondisi, melihat sikon, gimana maunya orang, atau maunya orang diganti lagi, ya monggo kita ganti, wong orang kita bengkel sambil jualan, gitu kan. Ya kalau kita sarankan ya pasti diganti lagi yang baru, gitu kan, namanya orang jualan pasti suruh diganti. Dan tapi berhubung kita merangkap sebagai mekanik juga, jadi ya kita harus pandai-pandai gimana caranya orang konsumen ini tidak mengeluarkan biaya banyak, atau memenuhi keinginan dia. Dia biayanya nggak banyak karena motor sudah diganti spare partnya, tapi motornya bisa kembali normal. Oke, nah ini kita sudah kasih trik. Ternyata bagian kampas gandanya nggak bermasalah, cuman loncengnya, tutup mangkok kampas gandanya ini terlalu, bisa dibilang sudah kemakan, maka kita akali dengan air aki. Oke, bisa dipahami ya sampai seperti ini. Maka monggo siapa yang punya motor matic di rumah, pasien atau semua yang sekiranya melihat channel ini, yang sekiranya di rumah ada motor matic, monggo yang mau konsultasi, yang mau ada yang ditanyakan unek-unek tentang motor maticnya, terutama bagian gardan, atau mengalami penyakit yang sama, bisa dipraktekkan seperti ini di rumah bisa, atau bawa ke bengkel ke sini bisa. Monggo ada yang ditanyakan, monggo di kolom komentar. Insya Allah kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Karena berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu insya Allah akan membawa berkah bagi kita semua. Oke, lanjut. Ini sudah kita pasang, ini sudah kita coba ya. Kita pakai baut 2-3 dulu, baut bagian gardan, kita gas, tarikannya sudah enak karena kita sudah sering mengalami penyakit seperti ini. Jadi kita nggak kaget lagi ya, intinya seperti itu. Jadi roller sudah diganti, fan belt sudah diganti, kampas ganda sudah diganti, tapi tenaganya masih jerujucan mas, gitu kan. Nah, di situ kita sarankan untuk memakai trik seperti itu, karena kita sudah berhasil mencobanya. Dulu kita pertama 2 kali sudah masih gagal, tapi selanjutnya kita prakteknya, buktinya kita bisa lebih baik lagi. Buktinya dengan kondisinya bisa kembali normal. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Oke, lanjut. Ini tinggal bagian baut-baut sama karbunya, filternya tinggal masangin. Intinya penyakit sudah ketemu ya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang mempunyai motor matic. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu meng-share atau membagikan tips-tips ini ke teman-teman atau siapa saja yang sekiranya mempunyai motor matic. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Oke, kita lanjut. Ini tinggal testing aja, tapi intinya sudah berhasil, tenaganya sudah lain, kita sudah coba. Nah, ini tenaganya sudah ringan, beda karena buka nutupnya kampas ganda ini sudah ringan ya, nggak kayak awal. Jadi ini bisa dipastikan sudah ringan, tinggal masang. Untuk spare partnya, kelasnya Suzuki Skywave ini persamaannya Suzuki ya, Suzuki Spin ya. Jadi dari roller, kampas gandanya, panbelnya sama. Ini mengadopsi spare partnya Suzuki Spin. Jadi yang mempunyai motor Skywave nggak usah bingung, nggak usah pusing. Spare partnya banyak. Kalau sekiranya pesan online atau pesan barang kelamaan, langsung aja cari punya Spin. Spin ini sama. Nah, ini tarikannya sudah enak, kita geber-geber, tarikannya sudah normal. Silahkan yang mempunyai matic Suzuki, ini spare partnya bisa diadopsi punya yang lain. Nah, ini tarikannya ringan sudah. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan Dinda Gemes. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesama. Thank you.